ternyata bener ada kuntilanak lagi duduk tuh di jemuran gua. Jadi kan gua ada jemuran gantung gitu kan. Tiba-tiba lagi kuntilanak lah lagi uncang-uncang kaki lah Iya. katanya di Iya, iya, gantungan gila. gua. Hmm. Kembali lagi di channel YouTube Klam Jiwo. Mungkin sahabat Klam Jiwo pernah merasakan kejadian-kejadian aneh, bahkan kalian pernah merasakan langsung gangguan-gangguan makhluk halus di rumah kalian atau bahkan di sekitar kalian. Pada hari ini teman gue Eko akan bercerita langsung mengenai kejadian-kejadian aneh di sekitar rumahnya. Lo kok bisa ceritain langsung gimana kejadiannya sih? Jadi ceritanya bukan nama gue sih. Cerita dari tetangga gue. Dimana katanya dia ngeliat sosok makhluk halus di rumah gua dan juga dia mendapat suara aneh dari rumah gua juga gitu. Jadi ceritanya gini, pada saat malam minggu 2 minggu kemarin dia minjem selang di rumah gua karena memang pada saat itu rumah gua lagi kehabisan air bersih ya, maksudnya lagi mati lah air bersihnya itu. Jadi memang gue punya selang panjang di rumah kan, dan memang kita itu patungan 5 rumah bikin sumur pompa di depan gitu. Jadi kalau ada yang mau nyelang ke rumah itu biasanya pakai selang gua gitu. Pada saat hari itu tuh memang gua lagi pergi sekeluarga, gua nggak ada orang di rumah kan. Jadi dia minjem selang ke gua tuh. Eko, karena gua berhubung nggak ada orang di rumah, tapi kata dia ada yang nyaut dari ruang tamu. Mas Eko, minjem selang. Ekonya nggak ada. Ada yang nyaut tuh katanya, sosok ibu-ibu kan. Tapi kata dia, ah paling mertuanya gitu, karena memang di rumah gua ada mertua gua kan, karena gue punya baby kan. Ah paling mertuanya Eko gitu. Tapi kok nggak keluar-keluar nih Bang Eko nih kata dia. Ya udahlah, jadi dia balik lagi tuh. Kebetulan memang mereka lagi pada nongkrong kan. Dia manggil lagi sekitar 15 menit gitu loh. Dia manggil lagi, Bang Eko, pinjam selang. Ada yang jawab lagi tuh. Ekonya nggak ada. Suara yang sama tuh. Suara yang sama. Wah gila. Terus ya udahlah dia nunggu dong depan gerbang gua gitu kan. Oke. Kok udah 5 menit dia nggak keluar nih Bang Eko gitu. Maksudnya seandainya itu pun mertua gua pasti keluar dong. Harusnya kan. Iya, Tapi kok nggak keluar gitu. Ya udahlah akhirnya dia balik tuh. Dia nongkrong lagi lah. Nah terus nggak lama selang 20 menit dia nongkrong, gua pulang lah sama bini gua kan. Nongkrong nih gua bilang, Bang Eko minjem selang kata dia. Lah ambil, biasanya juga ngambil sendiri. Terus gua dengar gua buka pintu lah. Emang rumah nggak ada orang Bang Eko? Nggak ada, gua bilang. Mertuanya nggak ada pulang. Gua bilang, lah ini abis jemput bini bawa anak-anak gua kan. Oh, ya udah deh, gitu tetangga gua. Akhirnya dia minjem selang lah tuh. Terus gue juga ikut nongkrong lah sampai jam berapa ya? Sekitar jam setengah 11 lah. Bini gua kan, gue jemput bini gua sampai rumah jam 9 malam kan. Jadi dia minjem tuh sekitar jam 7 jam 8 lah. Gue udah jemput bini gua kan. Setelah nongkrong jam setengah 11 mereka udah pada selesai nyelang air, gue naik lah ke atas. Memang biasa gua tuh jarang ada aktivitas kan di bawah. Nah, nggak lama kemudian tuh dia kayak ada dengar suara-suara apa gitu di rumah gua, kayak ada suara berisik orang apa sih, anak kecil lagi hai hai, biasa lah anak kecil bercanda gitu kan. Arahnya dari rumah gua tuh. Dia kepo, dia ngintip lah rumah gua gitu. Jadi rumah gua itu deskripsinya lampu bawah itu nggak gua matiin. Nah hordeng itu kebuka sedikit gitu. Jadi kelihatan lah dalam rumah gua sedikit gitu kan dari depan gerbang. Kelihatan. Kelihatan. Pas begitu dia ngintip rumah gua tuh kayak ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek gitu. Pokoknya tinggi lah kata dia, orangnya tingginya sama orang-orang normal mungkin selisih 20-30 cm dari orang normal gitu. Itu kan lumayan tinggi kan. Kalau ada sosok ibu-ibu tinggi gede memang di ruang tamu gua katanya. Sontak mertuanya si Eko kali gitu. Tapi dia mikir lagi, kan tadi mertuanya si Eko nggak ada nih.
Si Eko pulang cuman anak, istrinya, sama si Ekonya kan. Wah, Bang Eko ada mertuanya, itu siapa gitu kan. Ya udahlah, dia kabur lah tuh akhirnya ke rumahnya kan. Cuman tapi dia posisinya nggak masuk ke dalam rumah, dia di teras gitu kan. Iya. Terus sekitar jam 1:30 lah kata dia. Sorry, 11:30. Singkat cerita dia masuk ke dalam rumah, di teras itu buat ngelampiasin rasa takut dia main handphone tuh, main game. Dia lagi asik-asik main game sekitar sampai jam 12:30-an deh, 12:30 atau jam 1 gitu. Dia bilang ada suara aneh lagi bang di rumah gua tuh katanya. Tuh kayak ada suara ember jatuh, brak. Nah si Denny ini kebetulan dia di samping takut tapi kepo gitu loh. Iya, penasaran gitu kan. Penasaran orangnya. Jadi dia keluar rumah gua lagi tuh. Dia ngeliat di atas kan. Kebetulan kan memang di atas rumah gua ada teras juga kan buat gua ngejemur gitu. Dia ngeliat lah tuh ke atas. Kirain ada Bang Eko kan. Bang Eko dipanggil lagi sama dia gitu kan. Oke. Bang Eko gitu. Terus gak ada yang nyaut. Tapi kok kayak ada suara orang cekikikan. Ini beda lagi nih suaranya nih. Suaranya beda lagi, bukan suara yang ibu-ibu tadi. Banyak ya. Iya, cuman kayak suara dikikikin gitu, kayak kita lagi ngecengin orang gitu. Ya kan? Dia udah mulai agak curiga nih. Merinding nih bulu dia nih. Gua masuk lagi lah. Kira dia masuk lagi tuh. Ke rumah. Gimana caranya lah dia supaya bisa ngehalau pikiran dia itu kan, ketakutan dia gitu. Udah lah dia main HP lagi, katanya jam 2-an lah, sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam tuh ada suara ember lagi dari atas rumah gua. Gumprang, terus ada suara cekikikan gitu. Karena dia udah tahu nih kayaknya nggak bener nih gitu kan. Udah dia tetap fokus lah di rumahnya. Kebetulan rumah dia itu kan ada pagernya itu ada kayak ditutup gitu, cuma udah pada bolong-bolong gitu ya. Iya. Udah pada robek lah itu fiber-fibernya gitu gitu kan. Sebelah rumah dia itu ada tiang listrik memang. Jadi katanya ada bayangan putih tuh dari tiang listrik jalan nggak cepet sih, cuman konstan aja gitu. Jalan tiba-tiba naik ke atas rumah gua. Masuk. Iya, tiba-tiba kan rumah gue tingkat 2 gitu. Tiba-tiba naik. Bentar deh. Itu kejadian itu tuh pernah lu alamin lagi sih selain yang kemarin-kemarin itu? Maksudnya ada ngalamin lagi? Gua aja selaku yang tinggal di situ nggak pernah punya pengalaman mistis ya. Maksudnya entah digangguin atau diliatin atau dengar suara pun gua nggak pernah gitu. Tapi malah tetangga gua nih yang tahu nih, yang punya cerita gitu. Nah, ini kita kembali lagi. Jadi dia ngeliat tuh bayangan putih, jadi konstan jalan kayak orang, tiba-tiba terbang. Dia kaget kan, dan dia kepo, dia lihat lah ke atas rumah gua kan, gitu dia lihat nggak ada apa-apa, ternyata lihat nggak ada apa-apa kan, tuh dilihat nggak ada apa-apa dia balik lagi tuh, tapi suara cekikikannya makin kenceng katanya. Makin deket nih berarti. Makin deket suara cekikikannya kan. Iya. Terus akhirnya dia udah ngasih sedikit berucap, ya udah nggak usah ganggu gitu dia bilang. Kalau mau ya maksudnya kalau mau beraktivitas aja gitu, nggak usah ngeganggu lah intinya gitu. Makin kenceng ketawanya kayak suara kuntilanak gitu kan. Itu posisi dia teriak itu di rumah dia tuh, dia udah masuk ke dalam lagi kan, dia habis ngelongok nggak ada, dia masuk lagi kan ke teras. Suaranya makin kenceng katanya. Karena dia apaan sih ini orang, dia sedikit kayak berani takut gitu kan, disamperin lah sama dia keluar. Ternyata bener ada kuntilanak lagi duduk tuh di jemuran gua. Jadi kan gua ada jemuran gantung gitu kan, tiba-tiba lagi kuntilanak lah lagi uncang-uncang kaki lah katanya di gantungan gua. Kaget kan dia, langsung lari ngibrit ke dalam. Itu pun kata dia gue sampai nggak ngunci pintu bang, gue udah saking takutnya gue ngibrit lah ke dalam. Segitu sekitar jam berapa bang? Jam 4, jam setengah 4-an lah kata dia, gue nggak ngalamin gangguan itu kan. Sampai masuk ke dalam,
Itu katanya suara cekikikannya masih kedengeran bang, sampai dalam kata dia. Serius lu Den, kata gue. Bener bang, sampai dalam masih kedengeran. Kan dalam lu ada bos lu, gue bilang. Udah pada tidur bang, cuman tapi ini nggak tahu kenapa gue kayaknya denger jelas banget bang cekikikan sampai malam tuh. Pokoknya gue merem-meremim dah. Dan gue bisa tidurnya tuh pas azan subuh. Nah itu azan subuh hilang bang suaranya, suara cekikikannya itu hilang kata dia. Kan subuh kan jam 4-an ya. Nah begitu azan subuh jam 4-an, nah itu mulai hilang dah tuh. Nah baru dah gue bisa tidur gitu kan. Udah lah dia tidur tuh, bangun siang, malam. Kita cerita sampai ke malamnya lagi. Malamnya dia ceritakan sama gue, bang di rumahnya pernah ada keganggu makhluk halus gak sih di rumahnya abang? Kagak pernah Den, gue yang punya rumah nggak pernah. Nah itu yang gue bingung, lu sepanjang malam itu nggak ngerasain gitu? Kayak gangguan atau bunyi atau nggak ada sih. merinding atau ya lu lagi tidur sih ya posisinya sih. Ya enggak juga sih, maksudnya walaupun gue di dalam pun pernah ada ngerasa apa ya, maksudnya memang gue sebagai penghuni rumah situ pun nggak ada masalah apa-apa sih gitu. Cuman kalau memang di ruang tamu kalau dibilang serem sih, iya gimana ya? Gua nggak pernah ditampakin dan gua nggak pernah mendengar suara-suara lah gitu. Cuman tapi memang kalau di ruang tamu itu hawanya beda gitu bang. Kalau di rumah gua, Oh iya. di rumah gua tuh kalau di ruang tamu memang, bulu sih merinding gitu. Tapi memang nggak ada apa-apa gitu. Gua nggak pernah ngerasain apa-apa, cuman merinding aja gitu. Emang sih kok kalau apa namanya kalau di rumah itu pasti ada aja sih makhluk halus gitu atau gangguan-gangguan ya kita bilang setan gitu ya. Dan memang kita kan sebagai manusia kan pasti berdampingan kan sama makhluk gaib kan. Mungkin sobat Kelam Jiwo punya cerita-cerita tentang rumah angker atau kejadian yang sobat ya alamin lah, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Salam Kelam Jiwo.